Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Mujahidah Rashid, kelas SD 4G, NIM 10540112022. Mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial, Sekolah Dasar Kelompok 5, Materi Audio Visual, Pendekatan Inquiry dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa pentingnya penerapan pendekatan inquiry, yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada rasa ingin tahu yang alami di dalam diri setiap individu. Pengertian pendekatan pembelajaran inquiry. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Mengembangkan pendekatan inquiry sebagai bagian dari upaya guru dalam membantu meningkatkan keterampilan berpikir dan pengalaman siswa. Sasaran utama pembelajaran inquiry. Yang pertama, keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Kemudian, mengembangkan sikap percaya pada diri peserta didik tentang apa yang ditentukan dalam proses inquiry. Pendekatan inquiry juga lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Contohnya, bagaimana kelompok dapat menghasilkan cara yang terbaik untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dengan hal ini peserta didik harus memahami makna, kemudian memberikan asumsi dan berpartisipasi pada stimulus permasalahan, dan selanjutnya menyimpulkan dari beberapa jawaban dari anggota kelompok, lalu memastikan jawaban yang sebenarnya. Nah, jadi pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan penekanannya pada kemampuan berpikir kritis, analitis, mencari, menemukan, dan mengolah informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan sendiri yang berguna untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran inquiry. Ada beberapa hal. Yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Ketika proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan inquiry berlangsung, guru hendaknya dapat berperan sebagai pembimbing dalam membimbing siswa. Guru bukanlah sebagai pemberi perintah, akan tetapi guru sebagai motivator, fasilitator, dan reflektor. Tujuan pendekatan pembelajaran inquiry. Tujuan utama menggunakan pendekatan pembelajaran inquiry adalah untuk membangun teori. Teori ini dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku. Ada beberapa hal tujuan dari penggunaan pendekatan inquiry. Yang pertama, mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memecahkan masalah atau merumuskan sesuatu secara cepat. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara kritis, analitis, dan logis. Dan yang ketiga, membina dan mengembangkan sikap ingin tahu lebih jauh. Terakhir, mengungkapkan aspek pengetahuan pun sikap. Implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan inquiry, guru perlu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar memecahkan masalah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh peserta didik. Dengan demikian, mereka akan memiliki motivasi belajar yang tinggi karena mereka dilibatkan dalam merumuskan masalah yang akan dikaji. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari, adapun
Bagaimana merumuskan masalah yang sesuai dengan topik tersebut diserahkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, masalah yang dikaji berupa yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Kemudian yang terakhir, sebelum masalah dikaji lebih jauh dalam proses inquiry, guru harus yakin bahwa peserta didik sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan inquiry. Yang pertama, ada kelebihan dari penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Kedua, meningkatkan potensi intelektual siswa karena siswa diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban permasalahan yang disodorkan yang berhubungan dengan pengamatan dan pengalaman sendiri. Yang ketiga, model inquiry memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Keempat, belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dapat membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru. Dan yang terakhir, belajar melalui pendekatan pembelajaran inquiry, situasi belajar menjadi lebih merangsang. Adapun keterbatasan dari model pembelajaran inquiry, yang pertama, sulit dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Ketiga, kadang-kadang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga menyulitkan guru dalam menyesuaikan waktu dengan yang telah ditentukan. Dan yang keempat itu, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Peran guru dalam pembelajaran pengetahuan sosial sangat penting, yaitu sebagai penyaji pengetahuan atau informasi, motivator, fasilitator, dinamisator, dan pembimbing yang mengaktifkan peserta didik untuk berupaya mencari, menemukan, dan mengolah sendiri informasi atau pengetahuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Guru mampu menciptakan kondisi kelas yang dapat membangun rasa percaya diri dan rasa aman serta kebebasan mental pada peserta didik untuk belajar dan berpikir tanpa merasa akan disalahkan atau tanpa merasa tertekan. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran inquiry. Ada beberapa hal jenis pendekatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, metode Sokratik. Nah, jadi metode Sokratik ini digunakan untuk merangsang siswa berpikir melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan agar siswa memperoleh konsep atau kesimpulan tertentu. Yang kedua, ada diskusi terbimbing. Nah, diskusi terbimbing ini yaitu model inquiry yang menggunakan dialog atau diskusi dengan pengajuan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab siswa. Dan yang terakhir itu ada pemecahan masalah. Nah, jadi pemecahan masalah pada model inquiry yang cukup kompleks, baik dilihat dari jenis pertanyaannya maupun dalam prosedur pelaksanaannya. Nah, jadi proses pemecahan masalah dapat dilakukan secara berkelompok maupun secara individual yang harus didukung oleh data yang jelas dan pasti. Oleh sebab itu, pelaksanaannya bisa lebih lama dibandingkan dengan model yang pertama dan kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.